warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai, perkenalkan nama saya Makira Amalia Dita Irwanda, NIM 1230024 012. dan nama saya Asyiko Tulisnya Sambada, NIM 1230024 044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang traksi yang saya amati. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Traksi adalah teknik untuk meluruskan kembali tulang-tulang yang patah atau bagian tubuh yang terkilir. Teknik ini menggunakan beban, menggunakan katrol dan tali untuk memberikan tekanan untuk menarik tulang atau bagian tubuh yang cedera. Kemudian di sini ada dua jenis traksi, yaitu satu traksi rangka, kemudian yang kedua ada traksi kulit. Kemudian ada tambahan, yaitu yang ketiga traksi di bagian leher, yaitu namanya traksi serviks. Untuk meluruskan tulang-tulang leher yang patah atau cedera, sama ya kayak yang pertama. Kemudian meskipun traksi ini digunakan secara luas selama lebih dari beberapa abad, tapi kemudian traksi ini sekarang ada zaman semakin modern, jadi sekarang sudah tergantikan dengan beberapa kayak sesuatu alat yang lebih canggih untuk memperbaiki patah tulang, jadi nggak perlu traksi. Kemudian saat ini traksi sebagian besar digunakan sebagai tindakan sementara selama sampai masa operasi. Jadi traksi itu digunakan kayak awal-awal, dia itu kayak simulasi sebelum operasi. Jadi dia traksi itu kayak awal supaya tulang itu setelah dioperasi, sebelum dioperasi, jadi nggak sakit banget gitu loh, nggak sakit banget. Jadi waktu dioperasi itu dia nggak membenahi terlalu banyak karena sudah ditraksi tadi. Itu seperti digip tangannya atau bagian yang cedera. Tujuan traksi di sini adalah untuk menstabilkan dan menselaraskan kembali tulang yang patah atau yang cedera. Kemudian yang kedua ada membantu tulang yang retak kembali ke posisi awal, yaitu ke posisi semula normal. Kemudian yang ketiga ada mengurangi rasa sakit sementara sebelum operasi. Nah ini mengurangi rasa sakit sementara sebelum operasi, kayak yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian yang keempat ada mengurangi atau menghilangkan kejang otot dan sendi. Kemudian yang terakhir ada mengobati kelainan tulang. Kemudian di sini juga ada resiko traksi. Jadi traksi itu juga ada resikonya karena semua yang tindakan yang diambil pasti ada resikonya. Nah, resiko traksi di sini adalah satu, reaksi negatif terhadap anestesi. Anestesi yaitu bius. Kemudian yang kedua ada pendarahan berlebihan dari lokasi peniti atau skru. Kemudian yang ketiga ada infeksi pada tempat peniti atau skru dipasang. Kemudian yang keempat ada cedera saraf atau pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah kerusakan pada jaringan atau kulit yang setelahnya ditraksi itu pasti ada kerusakan. Kayak kulit habis digip, pasti kan dia ada bekasnya seperti itu. Kemudian tahap-tahapan sebelum traksi itu biasanya Anda perlu menjalani retrogen sebelum melakukan traksi kulit dan rangka. Pemindaian mungkin akan diulang selama perawatan untuk memastikan bahwa penataan ulang tulang tetap berada di tempat yang tepat. Jika Anda membutuhkan traksi, berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, ini dikasih tips untuk beberapa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan traksi. Satu, jenis traksi. Kemudian jenis traksi ditelaah dulu, kita tuh jenis traksinya yang mau diambil itu apa. Kemudian jumlah berat yang akan diterapkan. Kemudian panjang traksi, panjangnya lukanya berapa, jadi bisa mengetahui nanti di traksinya berapa panjangnya. Kemudian waktu pemeriksaan, yang terakhir adalah perawatan yang dibutuhkan untuk pemasangan pin dan lain-lainnya. Kemudian waktu yaitu waktu lamanya traksi biasanya itu berapa. Nah di sini itu tergantung cederanya. Kamu cedera kalau parah nanti bisa sekitar 1 minggu atau lebih, atau 6 minggu atau lebih bisa. Tapi biasanya yang paling singkat adalah 24 jam. Itu yang traksi yang ringan, ya dia cederanya ringan. Jika
Anda menunggu untuk menjalani operasi korektif, traksi kulit dapat digunakan dalam jangka pendek untuk mencegah fraktur, bergerak, atau mobilisasi sampai Anda dapat menjalani operasi untuk memperbaikinya. Kemudian setelah traksi, biasanya orang-orang setelah traksi dia itu untuk menjaga peregangan ototnya atau sendi. Nah, kalian itu dapat kayak dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Saya beri contoh ya. Nah, karena kan meskipun Anda habis ditraksi ya, itu tidak bisa bergerak secara kayak normal biasa, masih belum bisa karena kan masih beradaptasi. Nah, itu biasanya duduk di tempat tidur atau menjalani kayak menonton TV atau aktivitas yang ringan-ringan saja yang tidak perlu terlalu banyak gerak sehingga traksinya pun tidak melenceng lagi, kayak habis dibenahi tidak rusak lagi begitu. Jadi bergerak yang cukup, kemudian untuk dimandikan dan kebutuhan kebersihan Anda terpenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi kalau habis ditraksi nanti minta tolong ke orang-orang, minta tolong kalau memang membutuhkan dan kita tidak bisa melakukannya maka minta tolong. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, contoh yang pertama adalah traksi pada tangan yang cedera atau tulang yang patah. Pertama-tama kita robek dulu bagian yang lukanya. Kemudian dibenarkan dengan menggunakan alat-alat operasi. Ditempel semuanya. Itu supaya tulang-tulang menyatu kembali. Kemudian setelah selesai dibersihkan, kemudian ditutup dengan dijahit dan selesai. Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang traksi tibia. Ini salah satu metode penting dalam dunia ortopedi, khususnya buat menangani cedera tulang kaki bagian bawah seperti fraktur tulang paha atau femur, fraktur tulang kering atau tibia, cedera lutut atau panggul. Nah, apa sih traksi tibia itu? Traksi tibia adalah teknik yang dilakukan dengan cara memasukkan pin atau semacam kawat baja steril ke tulang kering, tepatnya tulang tibia, lalu diberikan beban tertentu untuk menarik dan menstabilkan tulang yang cedera. Jadi, fungsinya adalah untuk membantu menjaga posisi tulang tetap pada tempatnya, terutama sebelum operasi atau selama proses penyembuhan. Nah, kenapa sih perlu traksi tibia? Nah, ada beberapa tujuan utama dalam traksi ini. Pertama, untuk menjaga posisi tulang yang patah supaya tidak bergeser. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri karena tarikan ini juga bisa meredakan kejang otot di sekitar lokasi cedera. Yang ketiga, sebagai persiapan sebelum operasi. Jadi pasien bisa lebih nyaman dan tulangnya tidak makin parah selama menunggu tindakan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pada traksi tibia. Mungkin banyak yang belum tahu, ternyata sudut posisi kaki saat traksi itu penting banget loh dan gak boleh asal-asalan. Kenapa sudut itu penting? Jadi gini, saat traksi tibia dilakukan, posisi kaki harus benar-benar diperhatikan, terutama sudut antara paha dan tungkal bawah. Tujuannya supaya traksi yang diberikan benar-benar efektif dan nyaman buat pasien. Biasanya, sudut yang dibentuk antara paha dan tungkai bawah adalah sekitar 30 hingga 45 derajat. Ini bukan soal angka aja ya teman-teman. Sudut ini membantu supaya tarikan yang diberikan tulang bisa sejajar dengan garis anatomis dari tulang yang bergeser atau patah. Kalau sudutnya terlalu kecil ataupun terlalu besar, efeknya pun bisa berbeda. Jadi tarikan gak normal, tulang malah jadi bergeser dan bisa bikin nyeri pada pasien bertambah. Lalu, gimana posisi yang benar? Posisi pasien yang benar adalah posisi terlentang. Kaki yang mengalami cedera ditopang menggunakan penopang khusus supaya bisa mempertahankan sudut tersebut. Nah, traksi dilakukan dalam posisi stabil dan beban akan diberikan secara perlahan sesuai dengan kondisi tulangnya. Intinya, selain beban dan alat yang digunakan sudut pada traksi tibia ini sangat menentukan keberhasilan terapi. Jadi nggak hanya sekedar narik tulang aja, tetapi semuanya harus dihitung secara presisi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pada gambar ini merupakan contoh traksi tibia yang biasa dipakai untuk menangani fraktur tulang paha atau femur atau juga tulang tibia.
Nah, pin atau beban ditarik menggunakan katrol. Sudut antara kaki dan tarikan biasanya sekitar 30 hingga 45 derajat. Sudut ini penting banget karena menentukan seberapa efektif tujuannya bisa tertarik kembali ke posisi yang semula. Di gambar ini juga terbentuk antara tulang tungkai bawah dan arah tarikan beban kira-kira sekitar 30 hingga 45 derajat terhadap horizontal. Fungsi sudut ini memberikan tarikan sejajar dengan sumbu panjang tulang femur, mencegah pemendekan tulang atau overflapping akibat spasma otot. Yang selanjutnya juga menjaga agar posisi fraktur tetap sejajar dan stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, telah usai video kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dari kami, terima kasih Sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.